Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ivan Putra Channel yang menceritakan seputar kisah-kisah mistis yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Selamat menonton. Di tengah istirahatku, tiba-tiba bos memanggilku. Segera aku menemuinya, lalu bos berkata, "Iki enek paketan, tolong terno saiki. Iki enek alamate, tapi ora enek jenenge wonge. Masih yang ngono tetep terno, mergo iki amanah." Perintah bos dengan menyodorkan barang dan alamat yang akan dituju. Segera aku pun berangkat pada sore itu. Dalam perjalanan tiba-tiba hujan mengguyur deras dan suara petir menyambar. Tapi aku tetap mengantarkan barang tersebut, karena inilah resiko sebagai tukang kirim barang. Karena hujan bertambah deras, akhirnya aku menepi untuk memakai jas hujan yang sudah aku persiapkan. Lalu aku lihat kembali alamat yang akan aku tuju. Ternyata perjalananku masih sangat jauh. Tidak sadar hari pun mulai gelap. Aku melihat jam di tanganku menunjukkan pukul 6 sore. Karena aku belum melaksanakan sholat maghrib, akhirnya aku mampir dulu untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, ketika aku keluar dari masjid, tampak hujan telah reda. Aku pun melipat kembali jas hujanku, lalu bergegas melanjutkan perjalanan. Perjalananku terasa begitu jauh, dan kali ini melewati tengah hutan. Tampak kabut mulai turun yang menyebabkan pandangan sedikit berkurang, dan aku pun mengurangi laju sepeda motorku. Jalanan sangatlah sepi, tak sekalipun aku melihat pengendara lain di sana. Setelah sekian lama melewati jalan di tengah hutan, akhirnya aku sampai di perkampungan, di sebuah pegunungan. Aku menyusuri jalanan perkampungan tersebut. Gang demi gang aku lewati, dan aku perhatikan setiap nama jalan dan nomor rumah yang ada di sana. Karena aku merasakan keanehan, di sana nampak sepi sekali, seperti kampung mati. Akhirnya alamat yang aku cari pun ketemu. Nampak rumah yang sangat besar berdiri di sana dengan bergaya Belanda. Rumah tersebut nampak seram, dengan cat yang sudah pudar dan mengelupas. Bagian atas yang sebagian sudah rontok, dan halaman rumah tersebut nampak banyak ditumbuhi rumput liar. Kembali aku melihat alamat yang tertera. Memang benar alamat ini yang aku cari. Walau sedikit ragu dan bergidik ngeri, akhirnya aku masuk ke dalam rumah tersebut. Aku ketuk pintunya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban sedikit pun. Aku pun mencoba melihat ke dalam rumah dari jendela yang gordennya sedikit membuka, dan terlihat bagian dalam rumah yang tampak kotor dan berdebu, dengan sarang laba-laba ada di mana-mana. Semakin merindinglah aku, dan segera aku keluar dari halaman rumah tersebut dengan berlari dan segera menuju motorku. Ketika aku akan menyalakan motor, tiba-tiba aku dikejutkan oleh seorang parubaya yang memanggilku dari belakang dan menyentuh pundakku. Orang itu pun bertanya, "Mas, motornya paketan alamat itu toh?" "Nggih Pak," jawabku. Lalu orang tersebut berkata bahwa rumah itu adalah rumah kosong, dan pemilik rumah sudah meninggal sekitar 7 tahun yang lalu, karena rumah mereka dibobol perampok dan semua anggota keluarganya dihabisi dengan keji. Akhirnya rumah itu terbengkalai sampai sekarang. Semenjak kejadian aneh itu, rumah itu sering muncul keanehan karena seringkali tukang antar barang sepertiku atau tukang pos datang ke rumah untuk mengirim pesanan yang ditunjukkan ke alamat rumah tersebut dan atas nama almarhum pemilik rumah. Serta diketahui bahwa sewaktu hidup, pemilik rumah tersebut memang sering memesan barang
Berbagai pikiran mulai bermunculan karena barang itu sudah dibayar. Akhirnya orang tersebut menyarankan, "Wes mas, sampeyan saleh ae barang kuwi nang ngarep lawang. Kan wis dibayar. Mbok piye sing penting sampeyan wis amanah." Akhirnya aku menuruti perkataan orang tersebut dan aku menaruh barang pesanan tersebut di depan pintu rumah dan meninggalkannya dengan penuh tanda tanya. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bagi kalian yang punya cerita-cerita hantu yang ada di Indonesia, silahkan kirim di link di bawah ini. Terima kasih.